Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semuanya dalam keadaan sehat bukan? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kurikulum. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sekali lagi, mengapa kurikulum perlu berubah? Oke, kita ikutin yang selanjutnya. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan panduan pembelajaran pada satuan pendidikan, di mana dapat dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Kurikulum itu kompleks dan multidimensi. Kurikulum itu dapat diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Ya. Terus, apa fungsi kurikulum? Ya, bagi pendidikan adalah untuk memandu dalam proses belajar peserta didik. Dan selain itu, ada beberapa komponen kurikulum menurut Ralph Tiller. Ada tujuan, konten, metode, atau cara, serta evaluasi. Apa pentingnya perubahan kurikulum? Yaitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Mengapa kurikulum harus berubah? Kurikulum ya memang harus berubah. Mengapa? Tentu saja untuk menjawab tantangan zaman. Kurikulum tidak dapat dipergunakan dalam satu waktu terus-menerus karena dunia terus berubah. Maka, dunia pendidikan sebagai pilar utama dalam membangun dan mendidik generasi harus pula turut berubah. Terjadinya pandemi COVID saja sudah mengeluluh lantahkan dunia pendidikan sedemikian rupa. Guru kesulitan mengajar, murid kesulitan mengerjakan tugas, dan orang tua juga tak kalah pusing membantu putra-putrinya mereka belajar. Nah, apa pentingnya kurikulum harus berubah? Kita dapat melihat gambar berikut ini. Ini adalah pembelajaran zaman dahulu karena belum ada internet, belum ada gadget. Guru merupakan satu-satunya sumber ilmu. Bahkan mereka pun belum ada buku diktat. Tetapi sekarang bisa saja guru merupakan bukan salah satunya sumber ilmu. Bahkan sekarang tidak terjadi kemungkinan kalau anak-anak kita lebih cepat mencari ilmu melalui gadget ataupun jaringan internet. Ya, mereka juga dapat berkomunikasi dengan orang-orang dalam negeri maupun luar negeri secara langsung. Dengan adanya hal tersebut, kita sebagai pengajar juga harus mengembangkan diri sehingga menyesuaikan dengan zaman sekarang. Yaitu kita juga harus bisa menggunakan media elektronik atau gadget sebagai media mengajar kita, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tak terkendali. Masa ya kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Tentu tidak, ya. Kita harus mengajar yang relevan. Pembelajaran juga dan tidak akan menjadi membosankan. Ya. Sekian, terima kasih.
penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.